Selamat bertemu kembali di Oneze Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat project baru di Flutter dan bagaimana menjalankannya nanti di emulator. Tentu nanti di sini kita sebelum kita jalankan kita harus membuat emulatornya terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang belum menginstal dan mengkonfigurasi Flutternya, silahkan Anda lihat tutorialnya pada video di channel Oneze Channel mengenai instalasi dan konfigurasi Flutter. Nah, langsung saja ya, kita coba buat project baru. Kita buka Visual Studio Code kita sebagai editor. Saya berharap ya konfigurasi dan instalasi Visual Studio Code dan Flutter sudah teman-teman lakukan. Bagi yang belum, silahkan Anda lihat video tutorial di channel Oneze mengenai instalasi dan konfigurasi Flutter. Nah, ini tampilan utama dari Visual Studio Code kita. Nah, dari sini kita akan membuat project baru pada Flutter, tetapi teman-teman pastikan terlebih dahulu Flutternya telah teman-teman tambahkan ya ekstensinya atau sudah diinstal ya, ekstensi dari Flutter dan Dart ya. Jadi dua ini harus sudah ada ya. Sekali lagi, bagi yang belum, silakan Anda lihat video tutorial instalasi dan konfigurasi Flutter. Oke, ini sudah tersedia. Sekarang kita mau membuat project baru. Kita tinggal klik saja di menu view ini, kemudian command palette. Sebenarnya bisa ya dengan menekan Ctrl Shift P ya. Nah, ini kita klik saja view, kemudian command palette. Kemudian di sini kita ketik saja Flutter. Nah, nanti di sini ada Flutter New Project, ada Flutter Run Flutter Doctor, kemudian Run Flutter Upgrade. Nah, karena kita mau membuat project baru, maka kita pilih yang New Project. Kemudian kalau nanti ekstensinya ini tadi Flutter belum kita tambahkan atau belum kita install, maka ketika kita mau membuat project baru pada Flutter itu tidak muncul di sini. Jadi kalau kita ketik nanti di sini Flutter, ini tidak muncul. Jadi dipastikan terlebih dahulu ekstensinya telah diinstal. Oke, Flutter ini, Flutter kita pilih saja yang New Project ya, yang ini. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang Application, yang ini. Oke, nah di sini dia meminta alamat ya, alamat folder dari project kita. Oke, saya letakkan di drive F ya, punya saya, nanti teman-teman bisa bebas ya. Kemudian saya letakkan di sini folder latihan Flutter. Saya pilih ini, folder ini sudah saya sediakan. Nanti kalau belum, silakan teman-teman buat terlebih dahulu. Ini Flutter, kemudian saya pilih select a folder to create the project. Oke, kemudian ini nama projectnya kita buat. Nah, untuk nama project ini diharuskan huruf kecil ya. Nah, huruf kecil dan jangan ada spasi. Kalau memang teman-teman harus memisahkan kata per kata, maka gunakan underscore. Oke, saya buat saja misalnya latihan 1. Sekali lagi, ini sudah ada ya, latihan 1 sudah ada ya di folder yang kita pilih tadi. Saya buat saja latihan 2. Jadi tidak boleh ya nama yang sama, nama project yang sama tidak diperbolehkan. Kemudian ini tidak diperbolehkan huruf besar ya, atau diawali dengan huruf besar, dan tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Jadi harus huruf kecil semua tanpa spasi. Oke, kalau sudah, kita enter saja ini dan kita tunggu beberapa saat. Project kita akan dibuatkan. Nah, ini ada konfirmasi di sini karena kita tadi memilih folder tempat project kita, maka ini meminta konfirmasi kita mengiyakan folder itu atau tidak. Kita pilih saja yes, I trust the authors.
Oke, ini kita tunggu sampai project kita selesai di create ya, dibuat. Jadi kita tunggu saja, ini jangan di cancel. Nah, pada proses pembuatan project itu tadi sebenarnya perlu ya koneksi internet, karena nanti ada beberapa file yang harus diambil dari repositorinya ya. Nah, project kita itu ada di sini ya, di explorernya ini ya. Nama project kita tadi adalah latihan underscore 2. Di dalam ini ada beberapa folder ya, ada Dart Tools, ada Idea, ada Android, dan yang lain bisa nanti teman-teman lihat. Kemudian ini di menu explore ya. Nanti kalau ini yang aktif search, berbeda lagi yang muncul di sini ya. Nah, ini berbeda lagi. Nah, jadi yang kita pastikan yang ini ya, yang explorernya ini. Kemudian di dalam ini ada project kita. Jadi ini latihan 2. Kemudian yang di sebelah kanannya ini sudah secara default ya, dia akan open atau membuka file main.dart ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada main.dart, main.dart. Jadi ekstensi kode kita ya ini Dart ya. Nah, ini coding yang sudah disediakan ya, sudah disediakan bawaan ya, bawaan dari Flutter ya. Jadi ini nanti bisa langsung kita jalankan. Nah, ini ada di file main.dart. Nah, jadi nanti coding kita itu kita letakkan di file ini semua. Jadi baik kelasnya kita letakkan semua di satu file ini. Jadi dia ada di folder lib. Jadi ini ya folder lib, kemudian main.dart. Ya, jadi coding utama kita itu filenya ada di folder lib, kemudian main.dart. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk membuat project baru. Nanti ini coding ini boleh kita hapus ya. Nanti ini tidak kita perlukan. Kalau ada project yang baru kita buat, ini boleh kita hapus, kemudian kita buat coding yang baru. Nanti pada video tutorial berikutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar struktur coding dasar dari Flutter. Oke, nah itu untuk membuat project baru. Sekarang bagaimana cara untuk menjalankan project ini? Nah, sebelum kita jalankan, kita harus memiliki emulator ya, emulator untuk menjalankan project kita ini ya, emulator Android ya. Karena kenapa? Karena ini coding yang kita buat ini atau Flutter kita ini kan berjalan di sistem operasi di PC kita ya, atau laptop kita. Jadi ini kan sistem operasi Windows ya. Jadi sementara kita kan membuat aplikasi yang berjalan di Android atau iOS nanti. Oleh karena itu, maka kita harus membuat satu device virtual yang berfungsi sebagai emulator nanti untuk menjalankan ini. Jadi emulatornya itu nanti seakan-akan bertindak sebagai sistem operasi Androidnya ya. Nah, untuk melihat koneksi device kita di sini ya. Jadi kebetulan punya saya ini kan sudah terkoneksi ya, satu device ya, satu device connected. Nanti mungkin punya teman-teman ini masih no device ya, tidak ada device yang terkoneksi. Nah, kalau seperti itu maka perlu kita pilih nanti device yang kita gunakan untuk menjalankan ini, atau emulator ya, emulator yang kita gunakan untuk menjalankan ini. Jadi di bagian ini nanti akan kita lihat ya, nanti kalau kita klik ini, maka di atas ini akan terbuka daftar dari emulator yang dapat kita pilih. Jadi di punya saya ini bisa digunakan Windows, emulator Chrome, kemudian Edge, atau emulator nanti yang kita buat secara offline. Nah, nanti kalau masih ini no device, nah nanti tinggal teman-teman klik saja, nanti terbuka yang ini di atas ya, seperti tadi. Ini kita klik no device, asumsikan ini no device, klik baru kita pilih
device yang kita pilih untuk kita gunakan sebagai emulator, kita tinggal pilih saja. Nah, di sini di video tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Chrome ini ya. Chrome ini sebagai emulator. Nah, karena kenapa? Karena Chrome ini cukup fleksibel ya, tidak berat, kemudian tidak ribet menggunakannya ya. Nanti juga bisa kita gunakan ya emulator itu dari beberapa emulator Android ya yang sudah ada, misalnya Nox atau Memu, atau misalnya yang lain boleh kita gunakan, atau misalnya emulator dari bawaan dari Android Studio juga nanti boleh kita gunakan, atau langsung kita gunakan device atau smartphone kita, boleh langsung kita hubungkan sehingga nanti dideteksi oleh visual code kita ini. Jadi nanti akan terlihat di sini. Atau kalau misalnya mau kita lihat device apa saja yang terkoneksi ke ke project kita ini, maka kita bisa membuka ya terminalnya ini. Di sini sebenarnya di bawah ya ada ya terminal ini, boleh kita lihat dari sini terminal, atau kita klik kanan saja dari project kita, dari main dot, kemudian open in integrate terminal. Nah, sama saja sebenarnya yang dibuka adalah ini. Oke, nah kita tunggu supaya dibaca dulu directory dari project kita. Nah, ini sudah ada project kita, tadi ada di drive F, latihan Flutter, kemudian namanya adalah latihan 2, kemudian library lib ya, ini ya folder lib. Nah, di sini kita ketik dulu ya kita cek dulu Flutter kita, Flutter Doctor. Oke, kita ketik seperti ini Flutter Doctor, kemudian kita enter. Ini gunanya untuk mengecek komponen-komponen yang dibutuhkan oleh Visual Code ini untuk membuat aplikasi kita ya. Nah, ini terlihat di sini Flutter sudah sudah ada ya. Ini kalau di checklist berarti sudah terinstall dan terkonfigurasi. Kita tunggu. Oke, berikutnya yang ini Visual Studio Develop for Windows, ini kita abaikan saja, ini tidak begitu penting. Ini Android Studio, ini masih tanda seru, ini juga hanya sebagian kita gunakan ya, karena memang kita tidak perlukan ini, karena ini sangat berat sekali ya, ini Android Studio. Kemudian Visual Studio Code ini sudah connect device, ada 3 device yang available ya, kemudian HTTP host of availability. Nah, tadi kalau kita lihat di sini yang device yang available itu yang bisa digunakan itu ini ya, kita klik di sini. Nah, ini bisa Windows, kemudian Chrome, kemudian Edge, boleh kita gunakan ya. Atau untuk melihat khusus list dari device nya atau emulatornya, bisa kita buat seperti ini, Flutter device ya, Flutter device seperti ini, kita enter. Nah, kemudian akan dideteksi device mana saja yang sudah tersedia. Jadi ini ya, Windows, kemudian ada Chrome, kemudian ada Edge. Jadi ada 3 yang bisa kita gunakan. Tentu kalau kita gunakan Chrome kemudian Edge ya, berarti Chrome-nya harus sudah terinstall di PC kita, Edge juga begitu. Ya, ini tadi sama dengan ini. Kalau kita klik tadi device ini di bawah, berarti sama dengan ini. Oke, nah itu ya untuk mendeteksi nanti device apa saja yang bisa kita gunakan. Nanti kalau misalnya kita sudah menginstal emulator yang eksternal atau yang offline, maka kita nanti bisa mengkonekkan itu. Misalnya seperti punya saya ini, saya sudah menginstal Memu ya, Memu emulator, maka ini nanti bisa kita gunakan secara offline ya. Jadi seperti yang di sini tadi. Nah, ini nanti bisa kita gunakan, namanya ini mobile emulator Emu. Ini saya buat namanya Emu Android. Nanti dia berjalan secara offline. Tapi nanti ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya.
Nanti silahkan dilihat video tutorial berikutnya. Lalu bagaimana mengeset supaya emulator Chrome ini tadi bisa kita gunakan. Nah, perlu saya jelaskan ke teman-teman semua, kalau teman-teman sudah mengikuti langkah-langkah di video tutorial yang pertama, instalasi dan konfigurasi Flutter dari channel ini, maka kalau kita lihat dari Explorer project kita, nah di sini ada folder web. Oke, berarti fungsi atau nanti fitur untuk penggunaan web untuk emulatornya bisa kita gunakan. Dan catatan, web ini kalau kita buka foldernya, maka ini ada beberapa file yang sudah tersedia. Ada icon, kemudian ada favicon, kemudian ada index, kemudian ada manifestnya. Nah, ini harus sudah tersedia. Ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti video tutorial konfigurasi dan instalasi dengan mengikuti video tutorial di channel ini yang bagian pertama, maka ini pasti sudah ada ya. Tetapi kalau belum, maka perlu kita lakukan pengaturan terlebih dahulu, termasuk untuk konfigurasinya. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal buka nanti CMD, teman-teman buka CMD nya Command Prompt ya, seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal mengetik ini. Oke, nah seperti ini ya. Buka atau kita buat saja, kita gunakan terminal CMD pada project. Jadi teman-teman bisa menggunakan langsung ya. Nah, ini kita close saja. Kita gunakan saja terminal ini tadi. Ya, yang ini. Ya. Kita ketik saja nanti codingnya di sini, scriptnya ya. Jadi tadi kita tinggal masuk pada directory project. Jadi kebetulan tadi di sini kan sudah terbuka ya directory kita, cuman di sini ada libnya ya. Seharusnya tadi kan ini project kita itu F latihan Flutter, foldernya kemudian latihan 2. Tapi tidak masalah. Tidak masalah, ini bisa langsung saja. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Ini kita ketik Flutter upgrade. Tapi di sini karena sudah ada ya, saya tidak lakukan lagi. Tapi nanti kalau teman-teman ini belum ada isinya, biasanya sih hanya icon saja ya. Yang favicon, kemudian index dan manifest ini belum ada. Nanti teman-teman bisa upgrade dulu Flutternya, ketik ini, kemudian enter. Kemudian saya hapus saja ini. Berikutnya teman-teman bisa ketik ini Flutter config, kemudian garis datar, ada 2 kali ya garis datar, enable web. Jadi kita enablekan ini supaya bisa kita gunakan sebagai emulator. Jadi ini webnya. Kemudian kita ketik lagi, kalau sudah selesai nanti ini kita ketik lagi Flutter run, kemudian garis datar D, kemudian Chrome. Oke, nanti kalau Chrome berarti kita pilih Chrome. Kalau nanti ada tadi satu lagi Edge, maka kita pilih Edge di sini ya. Nah, ini Edge. Kalau kita pilih emulatornya Edge, maka kita pilih Edge. Kalau Chrome, maka kita pilih Chrome. Oke, nah nanti kalau sudah kita buat seperti ini, maka dia akan jalan, ya, akan terbuka emulator dari Chrome-nya. Oke, jadi di sini sudah saya konfigurasi itu, dan kebetulan sudah ada di punya saya, maka saya tidak lakukan ini lagi. Nanti teman-teman bagi yang tidak ada ini, belum lengkap fitur dari webnya, folder webnya, maka silahkan di-upgrade terlebih dahulu. Oke, nah nanti kalau sudah, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita jalankan project kita ini ke emulator. Jadi nanti ya, kalau teman-teman sudah mengetik coding ini dan mengeksekusi coding ini tadi ke terminalnya, ya, ke terminal, maka nanti teman-teman kalau lihat lagi nanti device-nya ini, maka di sini sudah ada Chrome-nya, ya, Chrome webnya atau nanti Edge-nya. Oke, nah bagaimana caranya untuk menjalankan project ini? Ya, dengan menggunakan Chrome.
Untuk menjalankan project tinggal kita tekan saja tombol Ctrl kemudian F5. Jadi di tombol keyboard kita itu tombol Ctrl kemudian kita tekan bersama kemudian kita tekan F5, tombol F5, atau teman-teman juga bisa ini ya, run and debug ya, ini Ctrl Shift D. Nah, boleh juga kemudian ini run and debug, diklik ini ya. Tapi dengan catatan tadi ini ya, klik dulu device-nya kemudian pilih dulu. Ini saya pilih ini kan yang available sama saya ini Windows ya, saya pilih ini Chrome dulu. Oke, sudah kita pilih itu nih ya, udah pilih Chrome-nya bagian atas, ini yang available-nya device-nya. Ini di bawah ini juga sudah terlihat ya di sini Chrome ya, berarti device yang kita gunakan nanti Chrome. Kemudian nanti ini tinggal kita klik, nah ya, yang ini kita klik kemudian run debug. Saya sih biasanya menggunakan Ctrl F5 ya, lebih biasa. Oke, kita tekan Ctrl kemudian F5. Oke, kita tunggu. Ini kalau di awal ya, prosesnya agak lama ya, karena dia akan memanggil dan menyiapkan semua file untuk yang dibutuhkan untuk menampilkan device emulatornya ya. Jadi kita tunggu saja beberapa saat. Ini sudah menjalankan library-nya di Chrome. Kemudian di atas ini ada toolbar ya, toolbar nanti untuk mempause, kemudian ada untuk merefresh, kemudian menjalankan, mereload kembali, ada stop gitu ya. Nanti ini tombol-tombol yang dapat kita gunakan ketika kita menjalankan project kita atau project kita sudah jalan pada emulator. Nah, ini kita tunggu saja, kita tunggu sampai selesai dan sampai ditampilkan nanti project kita. Sekali lagi ini prosesnya di awal agak lama ya, tapi nanti setelah ditampilkan emulatornya untuk menjalankan project kita berikutnya atau perubahan-perubahan yang ada di dalam coding kita ini itu cepat ya. Atau kalau di di Flutter dikenal dengan hot reload ya, hot reload. Nah, seperti ini hot reload. Nah, ini sudah terbuka ya, Chrome ya. Nah, ini sedang di loading ya. Ini boleh kita perkecil ya. Jadi ini localhost ya. Nanti sebenarnya setelah jalan ini setelah jalan device-nya ini, maka kita bisa disconnect ya PC kita ke internet ya. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman. Jadi ini coding-coding ini tadi hasilnya seperti ini ya. Di sini ada Flutter demo homepage ya, di bagian header atau titelnya ini, atau nanti titelnya ya, judulnya. Kemudian di bagian bodinya di dalam ada teks seperti ini, kemudian ada satu tombol. Nah, ini ya, jadi emulatornya seperti ini. Jadi kita nanti bisa menggunakan emulator yang localhost ini ya, localhost seperti ini. Ini tidak ribet, jadi selain cepat dia, kemudian tidak banyak yang harus kita konfigurasi. Oke, nah ini sudah tampil tulisan ini, tombol ini coba kita tekan, kita klik. Nah, ini sudah berfungsi ya, ini nambah-nambah ya. Oke, nah itu ya. Jadi seperti itu ya untuk mengkoneksi untuk menjalankan project ke emulator. Jadi ini kita gunakan emulator Chrome ya, Chrome. Nah, misalnya ya ini tulisan ini di atas kita ganti lah misalnya ya. Nah, ini di coding ini yang ini kita ganti titelnya ini menjadi misalnya ini saya perkecil dulu. Oke, saya perkecil supaya nanti bisa kita lihat perubahannya. Oke, kita ganti misalnya seperti ini ya, aplikasi
pertama. Oke, kemudian supaya ini bisa berubah langsung, kita simpan Ctrl S. Nah, ini dikonfigurasi, nanti di sini berubah. Nah, ini kan cepat sekali ya, makanya Flutter itu disebut dengan hot reload. Jadi refreshnya itu cepat sekali ya. Ini kemudian ini misalnya tulisan ini you have passed, ini kita mau ganti, kita lihat di bagian bawah. Oke, kita ganti misalnya ini, Anda telah menekan tombol sebanyak Oke, kemudian sudah selesai kita edit coding kita rubah, kemudian tinggal kita save saja, Ctrl save, dan ini di reload lagi, kita lihat perubahannya sudah ada di sini. Jadi cepat sekali teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita menunggu lama untuk mereload project kita agar bisa kita lihat di emulator. Jadi ini sangat cepat sekali. Oke, nah nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan emulator yang lain, kemudian bagaimana mengenali atau mengkonstruksi aplikasi kita nantinya ya, khususnya menggunakan Flutter. Oke, saya pikir seperti itu untuk video tutorial bagaimana membuat project baru, kemudian bagaimana menjalankan project, kemudian bagaimana tadi untuk membuat emulator menggunakan Chrome ya. Jadi cukup sederhana, tidak begitu ribet. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan jangan lupa silakan berlatih terus supaya dasar nanti untuk mempelajari materi-materi berikutnya bisa lebih mudah dipahami. Nah, ini tadi saya lupa ya, ini kalau sudah selesai ini sudah bisa kita close ya, kalau memang tidak kita gunakan lagi, atau ini kita klik ya, stop ya. Kalau ini mengulang kembali ya, restart, ini akan di restart. Kalau ini sama dengan tadi menjalankan ya, atau hot reloadnya. Oke, saya pikir seperti itu teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.